Wanita itu dirantai, yang sangat tidak diinginkannya. Berteriak pada monster yang melakukannya. Iblis yang diteriaki itu menjelaskan kepada sang gadis bahwa ini adalah dunia iblis. Dan dia hanyalah miliknya. Pria itu menatapnya dengan tatapan arogan sambil memegang tali di tangannya. Menunjukkan bahwa dia siap memukul Nona Freya yang terhormat kapan saja. Wanita itu mulai menangis karena rasa sakit dan penghinaan yang dia rasakan. Sementara si buas menyuruhnya untuk berhenti menganggapnya sebagai pelayan. Dan memanggilnya tuan sebagai gantinya. Yang duduk di atas gadis itu adalah iblis paling kuat di penjara bawah tanah. Pangeran Kegelapan Oronto yang ceritanya dimulai sebulan yang lalu. Suatu hari Freya Dolan, satu-satunya anak perempuan di keluarga, mengetahui bahwa orang tuanya ingin menikahkannya dengan putra Grand Baron seharga 50 juta pound. Sang ayah yang putranya seharusnya menikah dengan seorang gadis. Terkejut karena 50 juta ternyata jumlah yang kecil. Benar, orang tua sudah memutuskan segalanya dan kontrak pernikahan pun telah dibuat. Merencanakan pertunangan untuk bulan berikutnya. Dolan tidak setuju dengan semua orang dan sangat marah. Ketika dia tahu bahwa semua orang telah memutuskan untuknya, dalam keadaan marah dia meninggalkan ruangan. Tidak ingin menikah. Grand Baron mencoba menghentikan gadis itu. Dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa mendiskusikan segalanya. Wanita itu hanya bertanya apa syarat untuk memutuskan pertunangan. Pindah ke tempat suci keluarga dan gereja Roh Kudus. Freya datang ke tempat suci untuk tujuan yang tidak diketahui yang mencakup. Syarat untuk menghabiskan malam dalam kegelapan. Di awal perjalanannya, dia berpikir bahwa tempat ini tidak bisa menakutinya. Bahkan dengan syarat seperti itu. Saat wanita itu berjalan melewati gereja ini, kelelawar hitam yang mengerikan seolah ingin menggigit. Menyerangnya, gadis itu kehilangan keseimbangan akibat serangan ini. Dan jatuh ke lantai karena ketakutan. Saat jatuh, dia tidak sengaja mendaratkan tangannya di atas paku-paku. Sehingga melukai jari-jarinya. Dari mana darah mengalir, belum ada yang tahu bahwa darahnya yang menetes ke celah-celah di lantai akan menyelesaikan ritual itu. Tetesan merah tua itu membantu menyalakan pentagram. Yang sebelumnya telah digambar oleh orang tak dikenal. Iblis yang tidak sengaja dipanggil itu sangat lapar, dia bisa mencium bau darah suci yang sama. Monster itu tidak puas dengan apa yang dia terima. Dia ingin menikmati lebih banyak lagi dari apa yang dia inginkan. Kelelawar itu sepertinya mendengar apa yang dikatakan iblis yang baru dipanggil dan mulai berperilaku lebih agresif. Karena rasa takut yang luar biasa, gadis itu mulai berteriak dan meminta tolong. Jika ada orang di sini, tetapi sudah terlambat untuk mengubah apapun. Freya sudah mulai kehilangan kekuatannya. Akhirnya jatuh ke lantai. Gadis itu tidak mengerti apa yang terjadi padanya, berpikir bahwa dia sedang sekarat. Tetapi juga berharap setidaknya ada seseorang yang akan menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. Darah yang tidak henti-hentinya mengalir itu ditarik ke buku yang tidak dikenal. Seolah-olah memberinya makan dan menunjukkan bahwa mungkin inilah keselamatannya. Tanpa berpikir dua kali, sang nona memutuskan untuk mendekati buku yang tidak biasa ini. Ingin mengambilnya, dia melakukan ini dengan harapan buku itu akan menolongnya. Tetapi dia didahului oleh seorang pria berambut putih yang tiba-tiba muncul. Mengambil buku yang diinginkan gadis itu. Mengatakan bahwa memanggil iblis dengan sihir adalah sebuah penistaan. Menatap gadis itu, dia memutuskan untuk mencari tahu siapa dirinya. Karena terkejut dan malu di depan pria itu. Sang nona memperkenalkan dirinya sebagai Freya Dolan. Iblis itu terkejut bahwa seorang manusia biasa bisa memanggilnya. Sungguh menakjubkan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia ingin membunuhnya karena penodaan itu. Tiba-tiba tubuhnya berhenti mematuhinya dan dia tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Pria itu membawa Freya ke dalam pelukannya, yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dan kehilangan kesadaran. Memutuskan untuk membawanya pergi dari tempat ini. Dengan gerakan cepat dia meninggalkan kuil setelah membaringkan gadis itu di dekat pohon. Dia terkejut karena luka-lukanya sudah sembuh. Meskipun dia hanyalah orang biasa tanpa kemampuan sihir. Dan ini mustahil terjadi. Ternyata, sebuah tanda telah muncul di tangannya yang menghubungkan mereka berdua. Tidak mengerti apa yang terjadi, iblis itu menyaksikan partikel-partikel memancar dari tanda itu. Menjadi semakin besar. Tiba-tiba pria itu menghilang,
meninggalkan Freya sendirian setelah kepergiannya. Gadis itu terbangun, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Atau di mana dia berada, sambil menggelengkan kepalanya ke berbagai arah. Mencoba memahami, menyadari di mana dia berada, Dolan mengira itu hanyalah mimpi. Pada pagi harinya, dia berhasil kembali ke istana bersama Uskup Agung Grand Baron. Setelah mengetahui berita ini, dia sangat marah karena gadis itu tetap hidup, padahal dia telah merencanakan hasil yang sama sekali berbeda. Menyadari apa yang baru saja dia katakan, dia menenangkan diri dan duduk di sofa. Dan mulai mencari-cari alasan atas kata-katanya, mengatakan bahwa sungguh luar biasa sang nona masih hidup. Di ruangan lain, sang nona mengagumi gaunnya yang mewah. Bertanya kepada Uskup Agung bagaimana dia bisa berada di wilayah tertutup keluarga Dolan. Lalu dia menerima jawaban bahwa Uskup Agung merasakan aura iblis tadi malam. Dan pergi untuk memeriksa, lalu menemukan seorang gadis di sana. Freya berterima kasih kepada Uskup Agung untuk ini, bertanya apakah dialah yang menyelamatkannya dari sana. Tetapi bukan dia, melainkan seekor iblis. Gadis itu tidak mengerti siapa yang mereka bicarakan, kemudian Uskup mulai menjelaskan kepadanya bahwa saat dia menemukannya, energi iblis masih tersisa padanya. Leluhur Nona Freya adalah perapal mantra yang kuat. Mereka memanggil hewan, roh, bahkan iblis, dan tampaknya pada saat bahaya. Kekuatan pemanggilan itu bangkit. Yang membuatnya sangat beruntung. Melihat tandanya dengan terkejut. Dia ingin tahu apakah dia bisa memanggil iblis dengan kekuatan ini. Uskup Agung menjawab pertanyaan itu dengan positif. Tapi untuk saat ini gadis itu hanya bisa mengendalikan makhluk-makhluk lemah dan dia harus beristirahat. Ketika tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam ruangan, Dolan mulai berfantasi tentang apa yang bisa dia lakukan dengan iblis-iblis yang bisa dia panggil. Selama ini Baron Grand menguping pembicaraan mereka, dia tidak percaya bahwa mungkin wanita itu benar-benar memiliki darah suci. Memasuki ruangan, dia memutuskan untuk bertanya kepada calon menantunya. Apakah semuanya baik-baik saja dengannya dan apakah ini akan merusak pertunangan? Tapi dia langsung kecewa oleh kata-kata Freya bahwa pertunangan itu dibatalkan. Meskipun kontrak pernikahan itu bersifat sakral. Pada saat ini, iblis yang tiba-tiba pergi itu sedang makan di meja yang mewah. Dia masih tidak bisa mengerti bagaimana gadis itu mengendalikannya. Karena marah seorang manusia biasa berani memanggilnya, dia melempar semua makanan ke lantai. Memerintahkan para penjaga untuk mencari tahu semua yang mereka bisa tentang Freya Dolan. Setelah memecahkan gelas karena marah, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa gadis itu akan membayar semua ini. Menyadari bahwa Bailen telah menipunya, gadis itu sangat marah, dan Baron itu pun pergi. Dengan kata-kata bahwa calon mempelai prianya akan tiba minggu berikutnya. Tapi wanita itu tidak ingin menikahi pria kasar seperti itu. Memutuskan untuk membuatnya membencinya. Sambil berpikir dia menemukan sebuah rencana. Grand sangat menyukai keheningan. Jadi gadis itu akan mengadakan pesta dansa paling berisik di dunia. Tiba-tiba Freya melihat sesuatu yang menarik. Itu adalah sebuah tanda di pergelangan tangannya. Berkat ini, dia mendapat ide tentang cara melaksanakan rencananya. Memutuskan untuk meneteskan sedikit darah, gadis itu memutuskan untuk memanggil iblis tingkat rendah. Untuk tujuannya sendiri. Mengucapkan kata-kata untuk memanggil seorang pelayan agar datang kepadanya. Iblis itu tidak menduga ini, tidak mengerti. Siapa yang memberinya hak untuk memperlakukannya seperti binatang? Duduk di singgasananya saat dipindahkan ke tempat lain, dia hanya berhasil meneriakkan nama Freya Dolan. Sebuah pentagram muncul di lantai yang darinya keluar kekuatan besar. 5 pelayan tampan muncul dari sana, siap melaksanakan perintah apapun. Gadis itu tidak pernah berpikir bahwa iblis tingkat rendah bisa begitu tampan. Tiba-tiba dia melihat pria berambut putih yang sama itu dan memutuskan untuk mencari tahu namanya. Yang dijawabnya bahwa namanya adalah Oronto. Mendekati iblis itu, dia teringat perkataan Uskup Agung. Bahwa iblis tingkat rendah tidak terlalu pintar dan sangat patuh. Tapi dia kelihatannya sangat berbeda baginya. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengungkapkan dirinya. Sampai dia menemukan cara untuk memutuskan kontrak. Pria itu menyapanya. Curiga ada yang tidak beres, dia memutuskan untuk mencari tahu mengapa dia tidak memanggilnya Nona. Mulai berpikir bahwa dia bukanlah iblis tingkat rendah. Karena putus asa, Oronto mencium tangannya sambil memanggilnya Nona, tetapi mengharapkan ini.
Freya melihat apa yang terjadi dengan malu, segera pulih dari pesonanya. Dia menyuruh semua orang untuk memulai pekerjaan mereka, sambil mengawasi dengan saksama saat para pria itu bersiap-siap. Dan bersiap untuk pesta dansa yang akan datang. Meskipun menatap pria berambut putih itu, gadis itu masih merasakan sesuatu di dalam hatinya. Bahwa dia hanya berpura-pura. Meskipun dia bersikap patuh. Untuk melihat reaksinya. Dorine memutuskan untuk sengaja terpeleset dan menabraknya untuk mengganggu pekerjaannya. Tetapi iblis itu hanya berpura-pura bahwa itu adalah kesalahannya. Kemudian gadis itu memutuskan untuk memukulnya secara tidak sengaja seolah-olah tangannya terpeleset. Tanpa terbawa emosi, pelayan itu menahan semua ini. Tanpa bereaksi apapun terhadap apa yang telah terjadi. Melihat reaksi itu, sang nona berpikir bahwa dia hanya membayangkannya. Lalu pergi untuk melakukan urusannya sendiri. Malam pun tiba saat pesta dansa berlangsung di depan gerbang kastil. Nona Freya sedang menunggu calon suaminya. Putra Grant akhirnya tiba dengan kereta mewahnya. Turun dengan hati-hati dari kereta, hal pertama yang dilakukannya adalah menyapa calon istrinya. Dia segera memberitahunya bahwa ayahnya telah memberitahunya tentang pertunangan mereka. Berterima kasih padanya karena telah menyelenggarakan pesta dansa untuk menghormatinya dan mengundangnya untuk dansa pertama. Menyadari bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Gadis itu langsung berkata bahwa dia tidak mencintainya dan ingin memutuskan pertunangan mereka. Bailen sangat terkejut dengan kata-katanya. Dia tidak setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Dorine kepadanya saat dia berangkat ke pesta dansa. Dia memintanya untuk memberinya kesempatan untuk mengenalnya dan semuanya akan berhasil. Tetapi gadis itu tahu bahwa jika dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, pria itu akan ingin memutuskan pertunangan. Setelah beberapa saat, Freya keluar dengan gaun biru mudanya yang indah. Sementara saat ini putra Baron Grant sedang melambung tinggi. Berpikir bahwa hari ini pernikahan mereka akan diumumkan. Melihat seluruh adegan ini, gadis itu mengerti sambil tersenyum bahwa dia harus mengecewakannya. Keluar menemui semua tamu, dia memutuskan untuk membuat sebuah pertunjukan. Sebelum pesta dansa dimulai untuk menghibur semua orang, dia mencabut sebuah jepit rambut yang berbentuk bunga biru yang indah. Dia melukai tangannya hingga darah merah menetes, membuat para tamu terkejut dan ketakutan dengan tindakan seperti itu. Setelah itu entah dari mana kelima pelayan yang sama muncul. Para tamu sangat ketakutan dengan kemunculan para iblis. Menjatuhkan semua yang ada di sekitarnya dan memanggil keamanan, Balin berusaha melindungi mempelainya. Dia melindunginya dengan tubuhnya tetapi sang nona tidak membiarkannya ikut campur. Dengan bintang utama malam itu. Menyingkir, dia kembali ke hadapan orang-orang dan memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Dan bahwa mereka adalah pelayannya di pesta dansa hari ini. Ketika semua orang sudah tenang, para pelayan mulai melayani. Para tamu menawarkan untuk menuangkan minuman untuk mereka. Semua orang terkejut karena keluarga Dolan memang pantas dengan reputasinya. Sang kontes mampu memanggil iblis. Oronto menghampiri sang nona. Menawarinya anggur kesukaannya. Gadis itu tidak puas dengan tawaran ini dan dengan gerakan cepat dia memegang bahunya. Dia ingin melakukan tarian pertamanya di pesta dansa dengan iblis, itu adalah permintaan yang tak terduga. Tetapi pria itu tertarik dengan idenya. Mereka mulai berdansa di tengah ruangan yang disorot cahaya hanya untuk mereka. Tarian itu luar biasa dan anggun. Sesekali dia bertanya apakah nonanya senang. Kata-kata ini membuat gadis itu sedikit marah. Freya memutuskan untuk sengaja menginjak kaki iblis itu, menunjukkan bahwa dia tidak seharusnya berbicara seperti itu padanya. Semua tamu sangat terkejut dengan tindakan sang kontes. Karena tarian pertama dengan monster itu tidak menunjukkan citra terbaiknya. Tetapi putra Grand Baron paling tidak menyukai tarian ini. Karena seharusnya dengannya lah dia berdansa sebagai calon mempelainya, dan tarian itu pun berakhir. Semua orang memandang pasangan di tengah ruangan dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berjalan ke arah Balin, menunggu dia berbicara. Dia marah atas apa yang telah terjadi, tidak ingin melihat Oronto menyentuh sang nona. Tiba-tiba seseorang menghentikan percakapan mereka, berteriak agar gadis itu dilepaskan. Ternyata dia adalah seorang uskup agung yang marah, tidak ada yang mengerti apa yang dia lakukan di sini. Atau apa yang dia inginkan. Uskup itu datang siap bertarung demi iblis tertinggi, yaitu sang pangeran kegelapan.
yang berpura-pura menjadi seorang pelayan biasa. Freya ngeri mendengar kata-kata uskup, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menyadari bahwa dirinya telah terbongkar, dia memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik topeng seorang pelayan. Monster itu memuji orang tua itu, mengatakan bahwa dia memiliki mata berlian dan akan mencengkeram gadis itu seerat mungkin. Gadis itu tidak mau lagi berada di dekatnya, berteriak agar dia melepaskannya. Tetapi Orlando tidak mendengarkannya, mengingatkannya dengan tangan mana dia telah memukulnya. Sang Baron, melihat semua yang terjadi, tidak dapat ragu-ragu dan berteriak dengan keras pada pria itu, agar dia akhirnya melepaskannya jika Balin ingin merebutnya darinya. Maka dia harus melawannya demi kebebasan gadis itu. Grand menerima tantangan monster itu, menghunus pedangnya untuk bertarung. Dengan cepat mengambil kuda-kuda, dia siap menyerang demi menyelamatkan calon istrinya dari cengkeraman sang penguasa. Mengitari pasangan itu seolah-olah terbawa angin, dia mencari saat yang tepat untuk menyerang dan membuat mereka lengah. Menemukan saat untuk menyerang, dia melompat dengan pedang di tangannya ke arah iblis itu dari belakang. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Meskipun pedangnya bagus, pria itu mampu menangkapnya. Dengan 2 jari dari 1 tangan, dia bukanlah tandingannya, memanfaatkan situasi itu. Freya memutuskan untuk mencoba melepaskan diri dari cengkeraman itu, tetapi usahanya gagal total karena cengkeramannya sangat kuat. Menyadari hal ini, pelayan itu bertanya apa yang sedang dilakukan nonanya. Mencoba keluar dari situasi ini. Dia berkata bahwa dia mengkhawatirkannya. Bahwa dia mungkin kepanasan dan seharusnya tidak memeluknya begitu erat. Tidak sanggup menahan kelancangan di tanah suci. Uskup Agung turun tangan dalam pertempuran yang gagal itu. Oronto menyadari bahwa lelaki tua itu tidak punya peluang melawan makhluk sekuat itu. Menatapnya dengan pandangan hina. Menegaskan bahwa dia lebih kuat dari semua orang di sini, sang uskup tidak menyerah. Mulai merapalkan mantra dengan bantuan tongkatnya. Mantra itu menghancurkan semua iblis tingkat rendah. Tetapi bagi sang penguasa, itu seperti permainan anak-anak yang tidak membuatnya takut. Melihat kepercayaan diri pria itu, dia memutuskan untuk tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Mantra baru yang memancarkan kekuatan jauh lebih besar dari sebelumnya tumbuh semakin besar dan tiba-tiba dia menyadari bahwa bola energi ini menekan kemampuannya. Nona Freya memandang semua yang terjadi dengan penuh harap. Berharap semuanya akan berhasil, Oronto segera memutuskan untuk menyingkirkan bola energi itu. Yang mengganggunya, memanggil rantai-rantai yang akan membantunya. Para tamu ketakutan oleh kekuatan dahsyat pertarungan mereka. Dorine mencoba melarikan diri sekali lagi, berharap kali ini dia akan berhasil. Tetapi kali ini pun dia gagal dan tertangkap, kali ini mereka mencengkeramnya. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara gadis itu ditangkap, sang uskup tidak membuang waktu mempersiapkan serangan baru. Dengan merapalkan mantra yang mungkin paling kuat. Dia memohon kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan untuk melindungi orang-orang. Balin setelah membaca mantra itu. Takut nona itu akan terluka, tetapi Dewa Cahaya hanya mengusir kegelapan. Dan seharusnya tidak melukainya, tiba-tiba entah dari mana. Sebuah batu besar jatuh dengan kekuatan dahsyat menimpa monster itu. Dengan kekuatan yang besar, dia tertekan ke lantai. Tiba-tiba tubuhnya mulai membiru seolah-olah sesuatu terjadi di dalam. Batu itu hancur berkeping-keping. Menunjukkan bahwa pukulan sekuat itu pun tidak dapat menghancurkan sang penguasa. Saat dia melayang ke udara, Oronto memutuskan untuk pergi. Dan meninggalkan acara itu bersama sang gadis. Sang Baron yang menyadari apa yang terjadi pun tercengang, akhirnya. Sang uskup berpamitan, Grand mencoba menghentikannya tetapi sudah terlambat, mereka telah tiba di kastil iblis. Pria itu menghitung sampai 1 sambil menggendong gadis itu. Setelah selesai menghitung, dia menjatuhkannya yang masih melayang di udara. Menatapnya dengan hina dan menyebutnya bodoh. Mencoba menyembunyikan ketidaksenangannya, sang kontes sudah membayangkan bagaimana dia akan menghancurkan tempat ini karena kelancangannya. Sedikit lagi dan dia akan mati ketakutan. Nona itu bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya. Sang tuan segera mendapatkan ide tentang apa yang bisa dilakukannya. Memakaikan Freya pakaian pelayan dengan 1 jentikan jari. Tidak lupa dengan peralatan praktis seperti sapu dan sumber air.
Pria itu memutuskan untuk memberinya tugas mengepel lantai. Untuk menunjukkan bagaimana rasanya menjadi seorang pelayan. Juga memerintahkannya untuk memanggilnya tuan seperti yang pernah dia lakukan. Dolan mengepel lantai dengan tidak becus karena dia belum pernah melakukan apapun yang dilakukan pelayan biasa. Tiba-tiba pria itu tidak sengaja menyentuh ember berisi air. Meniru perilaku Freya terhadapnya. Menahan emosinya, gadis itu meminta maaf karena menghalangi jalannya. Menyadari bahwa dia mengulangi hal yang sama padanya seperti yang pernah dilakukan sang bangsawan wanita, dia menjadi marah. Jika semuanya berjalan seperti sebelumnya, maka selanjutnya akan ada hukuman pukulan. Kulitnya yang lembut dan malang tidak akan tahan dengan hukuman seperti itu. Lamunannya terhenti oleh suara seorang pria yang membantunya tersadar dari fantasinya. Iblis itu menatapnya dengan tatapan mengancam. Bertanya apa yang sedang dilakukannya, karena ketakutan dia berlari lebih jauh untuk bersih-bersih. Menyapu semua yang ada di sekitarnya dan mencoba pergi sejauh mungkin. Dia berlari langsung ke balkon mencoba menjauh dari pria pendendam itu. Di kamar pelayan yang diberikan kepadanya sebagai miliknya. Dia sedang memikirkan sesuatu secara misterius. Freya menyadari bahwa sang penguasa tidak seburuk yang dia kira. Sambil memainkan gaun barunya dia menyadari bahwa pria itu sepertinya tidak memukul wanita. Tapi dia ternyata licik, yang merupakan ciri khas iblis seperti dia. Tiba-tiba gadis itu pingsan seolah-olah seseorang telah menidurkannya atau memukulnya. Siluet hitam tak dikenal muncul entah dari mana. Menatap wanita itu seolah-olah merencanakan sesuatu. Dengan gerakan hati-hati dia menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Mengeluarkan sebilah pisau, dia sudah bersiap untuk melancarkan serangan yang akan menghabisinya. Sang bangsawan wanita terbangun dan tiba-tiba menyambar belati itu. Yang diarahkan padanya saat dia membuka matanya, dia tidak percaya melihatnya. Itu adalah Aronto. Yang dengan gugup memegang pisau di tangannya mencoba menjelaskan bahwa dia tidak ingin membangunkannya. Tidak tahan lagi, gadis itu mulai berteriak padanya bahwa jika dia ingin membunuhnya, maka dia harus melakukannya secara terang-terangan dan tidak menyelinap di malam hari. Pria itu tiba-tiba menarik kembali tangannya dengan belati dan secara tidak sengaja melukai Dorine. Tidak mau mendengarkan kemauannya, dia memerintahkannya untuk tetap diam. Bergantung di atas tubuh gadis itu, Freya terkejut dengan apa yang terjadi. Mulai berteriak dan marah. Dia memegang tangannya dengan erat tidak membiarkannya melepaskan diri. Wanita itu tidak mengerti apa yang terjadi karena sudah ada pisau di dadanya. Bereaksi cepat dia menemukan cara untuk keluar tanpa berpikir dia memukulnya di antara kedua kakinya. Yang tidak diduga oleh pria itu. Tapi itu sangat membantu. Sang tuan terkejut dan marah atas tindakan seperti itu. Memanfaatkan momen itu dia tidak ragu-ragu. Sang bangsawan wanita mengambil belati itu dan berpikir untuk menyerang. Benar saja gadis itu melakukannya tetapi pria itu berhasil menangkapnya dengan tangannya. Melukai dirinya sendiri karena ketajamannya. Setelah sadar, iblis itu memperingatkan bahwa anak perempuan tidak seharusnya bermain dengan senjata. Melihat tangannya berdarah, dia mulai khawatir apakah sakit baginya memegang belati seperti itu. Karena tidak mendapat jawaban, wanita itu memutuskan untuk melepaskan belatinya. Agar pria itu senang. Belati berdarah itu langsung terlempar ke lantai. Tiba-tiba, lengan gadis itu yang penuh luka mulai sembuh. Sebuah lingkaran sihir muncul dan membantunya sembuh. Melihat ini, sang tuan terkejut karena akhirnya bisa melihatnya. Setelah sekian lama, di antara mereka muncul buku aneh yang sama. Yang terletak di wilayah tertutup keluarga Dolan. Tak satu pun dari mereka yang mau melepaskan buku itu. Tetapi pria itu lebih serius daripada si gadis. Mengatakan bahwa pada akhirnya semua yang ada di rumah ini hanya miliknya. Mereka berdua menyentuh buku tak dikenal yang melayang di udara. Menghilang bersama buku itu tanpa meninggalkan jejak. Mereka berada di dimensi aneh yang hanya berisi kehampaan. Pada saat ini, mereka ditahan oleh sebuah penghalang yang lebih mirip air. Freya tidak mengerti apa yang terjadi dan bagaimana mereka bisa berakhir di sini hanya dengan menyentuh buku itu. Secara bertahap, simbol-simbol mulai muncul di sekitar, menandakan bahwa sebuah ritual darah sedang berlangsung. Menyegel kontrak yang tak terputus antara tuan dan pelayan. Gulungan yang muncul mengonfirmasi semua kata-kata itu. Tertulis bahwa Dolan menjadi pelayan sang iblis. Melihat ini,
Gadis itu tidak bisa menahan diri dan mulai berteriak apakah sang tuan sekarang bahagia. Bahwa pewaris keluarga Dolan telah menjadi budaknya. Tetapi pria itu sama sekali tidak menginginkan hasil seperti itu setelah ritual selesai. Ruang itu mulai menghilang dan mereka harus pergi secepat mungkin. Tetapi wanita itu tidak mau meninggalkan tempat ini. Ingin memutuskan kontrak yang mengikat mereka. Sadar bahwa tidak ada cara lain untuk menenangkan nona muda itu. Pria itu melemparkannya ke atas bahu untuk akhirnya pergi menggunakan sihirnya. Dia membuka portal untuk kembali ke kastil dengan mengulurkan tangannya. Dia berhasil melewati portal itu. Setelah kembali, Aronto melempar gadis itu ke tempat tidur karena tidak ingin menahannya lebih lama lagi. Menyadari apa yang telah terjadi, dia mulai berteriak dengan marah. Bahwa dia tidak akan membiarkannya begitu saja dan akan memutuskan kontrak itu. Dengan cara apapun. Tanpa mencoba meyakinkan gadis itu, dia melemparkan gulungan itu tepat ke tempat tidurnya. Agar dia bisa mencoba melakukan apa yang diinginkannya, tetapi dia menyarankan untuk membacanya terlebih dahulu. Supaya tahu apa yang terjadi pada mereka yang ingin memutuskan kontrak darah. Setelah membaca bahwa jika kontrak itu diputuskan, jiwa Freya akan hancur. Dia langsung menjadi depresi. Menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bersedih lama dan setelah selesai membaca, dia dengan marah melemparkan gulungan itu ke pria tersebut. Mulai berteriak tentang ketidakadilan bahwa dia adalah seorang budak sekaligus donor darah berjalan. Semuanya menjadi satu, menyebut kontrak ini sebagai perbudakan yang paling biasa. Menyadari bahwa tidak ada yang bisa diubah, sang raja kegelapan bersumpah atas namanya. Bahwa dia akan melindungi Freya sampai akhir, tetapi gadis itu tidak mendengarkannya. Karena dia yakin bahwa pria itu hanya membutuhkan darah sucinya dan bukan dirinya sendiri. Teringat bagaimana dia diberitahu bahwa iblis pada dasarnya jahat dan egois dan tidak mungkin sebaliknya. Dia bodoh karena percaya bahwa pria itu bisa berbeda dari yang lain. Sang raja marah mendengar kata-kata itu, tetapi dia menahan diri. Hanya karena dia pikir gadis itu mengatakannya dalam keadaan emosi. Orlando mencoba menenangkan sang kontes agar dia mau mendengarkan sampai akhir terlebih dahulu. Dan tidak menarik kesimpulan tanpa dasar. Tidak mau mendengarkan, gadis itu memukul wajahnya, meninggalkan bekas merah. Dolan baru kemudian menyadari apa yang telah dilakukannya, duduk diam di atas tempat tidur. Dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menyadari bahwa dia sudah keterlaluan dan seharusnya tidak memukul wajahnya. Bahkan tangannya sakit setelah pukulan itu. Tidak tahu harus berkata apa dalam situasi itu, sang iblis memegangi pipinya. Yang berdengung karena pukulan itu. Mengabaikan perkataannya sendiri, Freya membiarkan pria itu menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Tidak tahan lagi, dia memutuskan untuk tidak menahan diri dari kelancangan gadis itu. Memutuskan untuk menghukum pelayannya yang kurang ajar itu dengan benar. Dia melemparkannya ke atas bahunya dan membawanya ke ruang hukuman. Dolan tidak ingin digendong pria itu lagi, menendang dan memukulinya dengan segala cara. Untuk membebaskan dirinya. Tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi, untuk menghentikan sang pelayan menendang. Dia menamparnya, tetapi sang nona tidak menyukai tindakan ini. Orang asing berjubah hijau itu hanya menyaksikan seluruh adegan ini. Wanita itu mengenalinya sebagai Freya, sang raja membawanya ke penjara bawah tanah kastil iblis. Yang gelap dan lembab. Setelah mengikat tangan gadis itu, dia sudah siap untuk memulai. Menghukumnya karena kelancangan dan rasa tidak hormatnya, setelah menyiapkan cambuk. Dia akhirnya memutuskan untuk bertanya apakah gadis itu ingin terbebas dari siksaan yang tidak perlu. Tidak berniat untuk tunduk pada monster itu, gadis itu hanya menatap dengan marah. Menunjukkan dengan seluruh penampilannya bahwa pria itu harus melepaskannya. Pria itu memutuskan untuk mengintimidasi, mencambuk lantai sekali. Menunjukkan bahwa dia serius dengan niatnya. Tetapi pukulan berikutnya harus mendarat langsung pada pelayan kecil yang tidak patuh itu. Dolan menutup matanya karena takut. Berharap dalam hatinya bahwa pukulannya tidak akan kuat, cambuk itu merobek sebagian gaunnya. Memperlihatkan sebagian dadanya. Dan karena malu bercampur marah, dia mulai berteriak memanggilnya mesum. Melihat situasi tersebut, Oronto sekali lagi menyarankan agar dia patuh. Maka dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, menyadari bahwa gadis itu tidak setuju dengan persyaratannya.
Dia menyiapkan gerakan berikutnya yang akan merobek seluruh bagian atas gaunnya. Memperlihatkan payudaranya sepenuhnya. Karena malu, terhina, dan marah, sang kontes kehilangan kesadaran. Pria itu menganggap situasi itu sangat lucu, menyebutnya makhluk kecil yang keras kepala. Keesokan harinya pun tiba setelah kejadian yang membuatnya pingsan sepenuhnya. Freya baru saja terbangun dari kengerian yang dialaminya. Sebelum pingsan, dia berada di tempat tidur Raja Iblis. Menyadari bahwa dia mengenakan pakaian yang berbeda. Pikiran pertamanya adalah Oronto yang telah mengganti pakaiannya. Selama ini pria itu menunggu. Berdiri di dekat jendela menunggu gadis itu bangun, tetapi dia hanya disambut teriakan yang menyebutnya pria mesum. Karena tidak senang, dia memukul dahinya. Meninggalkan benjolan merah yang besar. Wanita itu terkejut dengan tindakan tersebut, tetapi sang iblis tidak memedulikannya. Mencoba menyuapinya sambil berkata bahwa dia seharusnya tidak memanggilnya pria mesum. Dan dia tidak akan dipukul di dahi. Membungkuk lebih dekat dan menarik salah satu tali gaun tidurnya. Gaunnya, dia merasa geli gadis itu mungkin berpikir dialah yang mengganti pakaiannya. Tetapi dia dengan cepat memukul dahinya lagi, mengatakan bahwa Raja Iblis tidak akan pernah mengganti pakaian pelayannya. Memutuskan untuk sedikit menggodanya, dia bertanya apakah gadis itu kecewa karena bukan dia. Sambil mengangkat dagunya. Dia menawarkan untuk memberinya obat dan menghiburnya. Tidak tahan dengan kata-kata itu, gadis itu mengambil piring berisi obat. Menjauh sejauh mungkin. Mencoba meminum semuanya secepat mungkin. Setelah meminum semuanya hingga tetes terakhir, sang kontes menunjukkan bahwa tidak ada yang tersisa. Dengan harapan dia tidak akan diganggu lagi. Sang raja tidak membiarkannya menyela. Dan berkata bahwa besok dia harus mengulanginya karena dokter telah meresepkannya. Untuk meminum obat itu sepanjang minggu. Sudah waktunya pria itu pergi. Untuk rapat dewan. Di mana dia akan berada di sana selama 3 hari. Pada akhirnya, dia memperingatkannya untuk tidak berharap bisa kabur. Karena dia akan dijaga oleh para penjaga. Tanpa mendengarkan perkataannya, gadis itu menunggu pria itu pergi. Untuk mencoba kabur. Setelah pria itu pergi, gadis itu mencoba turun dari tempat tidur. Tetapi begitu jari-jari kakinya menyentuh lantai, dia langsung dipanggil dan ditanya kemana dia akan pergi. Bingung, wanita itu berkata dia hanya ingin berjalan-jalan. Melihat pelayan yang tidak dikenalnya, dia tidak mengerti siapa itu. Tetapi namanya adalah Fox dan sang majikan memerintahkannya untuk mengawasi gadis itu. Pelayan itu memintanya kembali ke tempat tidur karena dia baru saja mengalami stres berat. Sambil membaringkan wanita itu, dia memperingatkan bahwa kota sedang tidak aman. Dan lebih baik tetap di rumah. Menyadari bahwa dia tidak bisa kabur di bawah pengawasan seketat ini. Dia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan pelayan itu keesokan harinya. Sambil menunggu para pelayan tiba. Gadis itu punya rencana setelah mempersiapkan adegannya yang tersisa hanyalah menunggu. Akhirnya pelayan itu masuk ke kamar sambil membawa obat. Tapi sang kontes sedang menunggunya berpura-pura kesakitan. Berguling-guling di atas tempat tidur. Dengan bantuan jus tomat dia berhasil membuat nona itu terlihat seperti batuk darah karena kesakitan atau cedera berpura-pura tersiksa. Seolah-olah akan meninggalkan dunia ini dengan berlinang air mata, dia meminta bantuan si rubah. Seolah kehilangan kesadaran dia jatuh tanpa tenaga. Pelayan itu sangat ketakutan melihat hal ini. Dia panik karena sang tuan memerintahkannya untuk mengawasi gadis itu. Tapi dia gagal menjalankan tugasnya dan melewatkan saat nona itu jatuh sakit parah. Berlari menghampiri dia memutuskan untuk mengangkatnya dan memeriksa denyut nadinya. Tapi mengejutkan denyut nadinya normal yang berarti gadis itu baik-baik saja. Bertindak cepat selagi dia punya kesempatan emas. Freya melumpuhkan pelayan itu dengan satu pukulan tangan setelah berganti pakaian rencananya pun berhasil. Dolan dengan hati-hati membaringkan gadis itu di tempat tidur menyelimutinya. Setelah berpamitan pada gadis itu dia berharap gadis itu tidak akan menyimpan dendam padanya. Karena dia hanya ingin pulang setelah menggali terowongan dari kastel ke jalan. Seharian telah berlalu dan di luar sudah malam. Dia berhasil menemukan portal ke dunia manusia meskipun menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Tiba-tiba orang tak dikenal muncul dari dalam hutan. Yang tidak ingin dia menggunakan portal itu. Ada 3 iblis yang sedang mengawasi area ini untuk menangkap manusia.
Mereka ingin mencabik-cabiknya mungkin untuk menyantapnya. Mencoba menakut-nakuti tamu tak diundang itu. Gadis itu mengancam bahwa dia adalah tamu dari Raja Iblis Oronto sendiri. Dan jika mereka mencoba berbuat macam-macam padanya, dia akan sangat marah. Para iblis itu tidak mengerti siapa yang mereka bicarakan karena mereka belum pernah mendengar tentang Oronto manapun. Mereka pikir itu lelucon yang lucu, jadi mereka tidak percaya perkataan gadis itu. Sambil bercanda bahwa pengecut seperti itu bisa mengalahkan mereka. Menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk memanggil buku mantra. Freya takut dia bisa terbunuh sekarang setelah mereka menghunus senjata. Para iblis itu siap menyerang. Sang nona tidak mengerti di mana tuannya saat dia sangat dibutuhkan. Menginginkan keselamatan saat menunggu kematiannya, dia menutupi wajahnya dengan tangan dan menutup matanya. Berharap semuanya akan berlalu secepat mungkin. Tiba-tiba membuka matanya, dia melihat seseorang menyerang para iblis. Melihat bahwa sang tuan telah datang menolong, dia sangat senang. Memaksa dua monster terbakar dalam api neraka. Tapi masih tersisa satu yang terakhir yang mencoba sekuat tenaga untuk merangkak mundur. Untuk menghindari nasib yang menantinya. Tiba-tiba dia menghilang dari tempat, dia memohon ampun. Sang tuan tidak mengerti apa yang sedang terjadi sambil melihat ke atas. Dia menyadari bahwa seseorang telah berhasil menyelamatkannya. Orang itu tak dikenal dan mengenakan jubah serta topeng merah. Sambil memegang kerah iblis yang gagal menyelesaikan tugasnya. Makhluk itu menatap lurus ke arah Dorine dengan mengancam. Setelah melihat pohon cemara itu, gadis itu menyadari bahwa makhluk itu sedang menatapnya dan dia jelas ketakutan. Freya merasa tatapan itu sangat familiar, tetapi dia tidak mengerti dari mana dia pernah melihatnya. Setelah keributan yang disebabkan oleh wanita itu, pria itu memutuskan untuk membawanya ke ruang rapat dewan direksi setelah sedikit mendandaninya. Sang kontes duduk di pangkuannya, memeluk bahunya dengan lembut agar tidak jatuh. Dia tidak tahu apakah rencana yang telah mereka susun akan berhasil. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, dia menunjukkan bahwa beberapa orang sudah mulai gugup dengan situasi yang ada. Pangeran Brian tampaknya telah melupakan sopan santunnya. Dan berdiri dari meja untuk mengajukan keberatan, tetapi sopan santun apa yang bisa diharapkan? Ketika orang tercela yang seharusnya tidak berada di ruangan itu duduk di dewan direksi. Dengan nada menggoda, Dorine berkata bahwa dia sendiri tidak ingin berada di sana. Tetapi Oronto tidak bisa hidup semenit pun tanpanya. Sang pangeran pun marah mendengar kata-kata itu. Dan ingin mendengar penjelasan tentang seluruh situasi ini. Ini adalah kesempatan terakhir Brian untuk mengatakan sesuatu. Tetapi saat tenggelam dalam pikirannya sendiri, dia mengira sang tuan telah meninggalkan gadis itu. Merasakan api neraka. Iblis itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar dilalap api, rasanya sangat menyakitkan sampai dia meminta tolong. Sambil menguap, sang iblis menjelaskan bahwa dia sepertinya telah salah paham. Karena dia tidak akan punya kesempatan lagi. Karena semua orang telah tenang dan tidak ada lagi yang keberatan tentang orang yang ada di dalam ruangan. Oronto memutuskan untuk memperkenalkannya secara resmi kepada semua orang. Nona Freya, Ratu para Iblis yang terpilih. Dan ini berarti dia adalah pendamping seumur hidupnya. Dorine tidak menyangka pidato seperti itu karena mereka tidak setuju untuk membuat pertunjukan semacam ini. Tetapi ada protokol yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak setuju harus mengangkat tangan untuk mengajukan keberatan. Karena takut nyawa mereka terancam, tidak ada seorang pun yang hadir berani mengangkat tangan. Jika tidak, mereka akan bernasib sama seperti Pangeran Brian, dan karena tidak ada yang menginginkan itu, maka tidak ada keberatan yang diajukan. Mulai saat itu, status gadis itu setara dengan sang tuan. Yang berarti manusia dan iblis sekarang bisa hidup berdampingan dengan damai. Setelah pertemuan yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya kembali ke kastil. Setibanya di sana, semua pelayan berlutut untuk menghindari hukuman dari sang tuan. Pria itu memerintahkan wanita itu untuk duduk karena mereka akan melakukan apa yang dia anggap sebuah percakapan serius karena para pelayan tidak bisa mengatasi tugas melindungi gadis itu. Hukuman yang mengerikan menanti mereka, semua orang gemetar ketakutan. Karena mereka diberi pilihan cara mati, dengan cambuk, api, atau dipotong anggota tubuhnya. Hukuman itu sangat berat dan menakutkan. Tidak tega melihatnya, Freya memutuskan untuk membela mereka karena dialah yang menipu para pelayan.
Yang berarti dialah yang patut disalahkan atas semua ini, tetapi sang tuan tidak mendengarkannya. Mengklaim bahwa karena mereka tidak bisa mengatasinya, itu sepenuhnya salah mereka. Dengan memberinya hak untuk memilih kematiannya sendiri, dia sudah berbaik hati. Si rubah tidak ingin gadis itu terus membelanya. Dan setelah berterima kasih padanya, dia memilih untuk dihukum dengan cambuk. Setelah mendengarkan, pria itu memerintahkan agar hukuman segera dimulai tanpa penundaan. Pelayan itu dicengkeram, wajahnya ditekan ke lantai, dan mereka siap memulai pencambukan saat cambuk diayunkan. Pukulan itu pasti sangat kuat. Tetapi sang ratu menerimanya demi menghentikan hukuman itu. Yang diterima pelayan itu secara tidak adil. Oronto, yang tidak menduga ini, berteriak agar mereka segera berhenti. Itu adalah pukulan yang sangat kuat yang tidak semua orang bisa menahannya. Gadis itu terlalu malu karena telah dijebak dan tidak bisa bertindak lain. Sang tuan marah atas apa yang terjadi, lalu memegang bahu wanita itu. Dan menariknya ke arahnya, dia tidak mengerti. Kapan dia mulai mencampuri urusan orang lain? Tetapi gadis itu terus mengulangi bahwa hanya dialah yang bersalah atas segalanya. Mencoba untuk menyadarkannya, dia menjelaskan bahwa pelayan itulah yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Freya dengan tegas tidak setuju. Mencoba untuk akhirnya menyampaikan kepada pria itu bahwa dia hanya khawatir dan ingin membantunya, tetapi pelayan itu menipu dan menjebaknya. Sang iblis terkejut bahwa seluruh situasi ini membuatnya mulai menangis. Dalam luapan emosinya, sang ratu mencoba sekali lagi untuk menyampaikan bahwa itu adalah kesalahannya. Orlando tidak tahan dengan air mata wanita. Dan dengan gerakan cekatan, dia mengelus kepalanya, tetapi menyuruhnya untuk tidak melakukannya lagi. Setelah menerima kata-kata yang diperlukan, Dolan segera berlari ke pelayan itu untuk memeluknya, melupakan air mata yang baru saja dia tumpahkan. Keesokan paginya di kamar tidur mewah Freya yang baru dimulai dengan teriakan, seorang pria segera berlari menghampiri mereka. Mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kali ini, sang nona sangat murka. Karena tidak tahu di mana pelayan kesayangannya berada. Ternyata, dia telah dipindahkan ke tempat lain. Ini dilakukan demi keselamatannya karena gadis itu berpura-pura sakit dan melarikan diri. Setelah itu dia hampir mati. Itu adalah keputusan terbaik. Karena dia bosan tanpa pelayannya. Sang tuan menyarankan agar dia melakukan pengembangan diri. Membaca buku atau koran. Tidak ingin belajar, sang kontes terkejut dengan usulan seperti itu. Tahu cara meyakinkannya, Oronto berkata bahwa jika dia tidak melakukan ini, bawahannya akan menertawakannya karena tidak mengetahui aturan dasar. Hal yang tidak diinginkannya. Setelah mengetahui ini, sang iblis menambahkan bahwa pintu masuk ke perpustakaannya selalu terbuka. Tidak mau menunggu, dia minta diantar ke sana. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di perpustakaan. Dorine tidak suka sang tuan terus mengikutinya. Meminta ruang untuk belajar, tetapi yang sebenarnya ingin dia ketahui adalah apakah pria itu punya rahasia kelam yang mungkin tersembunyi di sana. Akhirnya setelah pria itu pergi, gadis itu membuka pintu perpustakaan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Melihat rak-rak mewah dan perapian, dia terkejut karena ini adalah perpustakaan pribadi. Setelah menutup pintu, dia mulai menggeledahnya dengan rasa penasaran untuk mencari rahasia. Mencari di antara rak-rak dan mengetuknya, wanita itu tidak bisa mengerti di mana letak ruang rahasia. Dan lorong bawah tanah berada, bahkan setelah melihat ke bawah lemari. Dia tidak bisa menemukan catatan rahasia. Sang ratu jatuh ke lantai karena kelelahan. Karena dia tidak menemukan satupun barang berharga atau petunjuk apapun tentang cara untuk kembali pulang. Tetapi tiba-tiba dia melihat sebuah buku yang di atasnya tertulis bahwa ini adalah beberapa rahasia para iblis. Berpikir bahwa buku itu jelas berisi berbagai hal cabul. Gadis itu membawanya, ingin membacanya sebelum tidur. Saat dia meninggalkan ruangan, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena suara langkah kaki yang keras datang dari suatu tempat. Dia bertemu dengan para pelayan yang mengatakan bahwa Oronto telah melarang keras apapun untuk dibawa keluar dari sana. Menyadari bahwa dia tidak akan bisa membawa buku itu, dia merasa kecewa. Meskipun wanita itu bisa membaca di perpustakaan kapan saja. Dia tidak berniat untuk kembali lagi ke sana bahkan jika mereka menyiksanya.
Hari yang cerah telah tiba, sang tuan baru saja kembali ke ruang kerjanya. Tampak bingung oleh sesuatu, sang kontes sedang antusias membaca sebuah buku yang dia perhatikan kemarin. Setelah pria itu mengambil buku darinya, gadis itu menjadi bingung. Karena dia terlalu asyik membaca dan tidak menyadari kedatangannya. Setelah membaca halaman-halaman pertama, tertulis tentang iblis kuno bernama Jason. Dia tidak tunduk pada hukum dan mati di tangan kekasihnya, Hera. Sebelum pria itu selesai membaca, gadis itu merebut kembali buku itu. Mengatakan bahwa dia sedang belajar sejarah dan tidak boleh diganggu. Dia menolak untuk mengakui bahwa buku yang dibacanya adalah fiksi belaka. Dengan menunjukkan fakta bahwa Hera sebenarnya adalah seorang wanita. Pria itu menyadari bahwa dia belum mempelajari sistem iblis. Setelah mendengar perkataannya, sang iblis memutuskan untuk menguji semua pengetahuannya secara langsung. Berjalan melewati koridor-koridor menakutkan yang hanya diterangi oleh obor. Freya tidak mengerti kemana mereka pergi. Tanpa melihat ke kakinya, dia tersandung batu kecil. Untungnya, ada seorang pria yang berjalan di depannya dan dia jatuh tepat menimpanya. Dahinya terbentur, dan setelah sadar apa yang terjadi, pria itu menyebutnya ceroboh. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi sampai mereka tiba di tujuan. Oronto memegang tangannya untuk mengawasinya, sang kontes sangat terkejut dengan tindakan ini. Mencoba meredakan ketegangan, dia menjelaskan bahwa dia melakukannya hanya untuk keselamatannya. Pipi Dorine memerah karena malu, tetapi ia langsung merasa aman. Pikiran tentang ini dengan cepat hilang dari kepalanya. Berpikir bahwa dia hanya membayangkannya dan tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Akhirnya tiba di ruangan yang tepat. Sang raja memerintahkan seseorang untuk dibawa ke hadapan mereka. Ternyata itu adalah 3 orang tahanan yang dirantai bersama. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka atau mengapa mereka ada di sana. Oronto memerintahkan gadis itu untuk menggunakan pengetahuan yang telah dia terima. Ternyata para iblis itu sendiri secara sukarela menyerah. Kehormatan memainkan peran penting. Karena akan lebih baik mati daripada menyerah. Freya mencoba mencari tahu apakah mereka telah mengungkapkan rahasia iblis apapun. Tetapi mereka tidak melakukan hal semacam itu, para iblis bahkan tidak akan berani. Sambil memilin sehelai rambutnya dengan antusias yang dililitkan di jarinya. Gadis itu dengan percaya diri mengatakan bahwa karena mereka tidak mengungkapkan rahasia dan tidak menyebabkan kerusakan, maka ini tidak dianggap sebagai pengkhianatan. Para tahanan menyaksikan dengan takjub saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dan bahkan di bawah siksaan, mereka tidak mengungkapkan apapun. Ingin mencari tahu apa yang akhirnya diputuskan oleh sang nona. Dia ingin pria itu melepaskan mereka. Menyadari bahwa gadis itu belum sepenuhnya mempelajari aturan. Sang tuan mulai menjelaskan bahwa poin 33 menyatakan bahwa iblis wajib mematuhi perintah raja. Tanpa syarat. Tidak tahan dengan ceramah yang membosankan, sang kontes meminta untuk berhenti. Lagi pula, jika kita mengikuti logikanya, maka dia juga seorang tahanan. Dengan bingung dia menjelaskan bahwa dia adalah Ratu Iblis. Tanpa mendengarkan, gadis itu terus berbicara, bahkan menyadari bahwa dia memiliki kekuatan yang sama persis. Bahwa itu hanyalah sebuah gelar. Dan dalam kasusnya, dia adalah seorang pangeran kegelapan. Seorang figur yang berwibawa, tetapi sebagai seorang pria terhormat, dia harus menghormati nonanya. Dan siap untuk tunduk pada setiap keputusannya. Setelah memutuskan untuk memeriksa kebenaran kata-kata itu, gadis itu memerintahkan pembebasan para tahanan ini. Oronto setuju dan para iblis dibawa pergi oleh para penjaga. Terkejut bahwa kata-kata yang diucapkan itu benar, sang ratu tidak dapat mengerti. Bagaimana dia bisa setuju dengan begitu mudah? Mungkin dia diam-diam jatuh cinta padanya. Sambil mengelus kepalanya, pria itu mengingatkannya bahwa dia adalah pelayannya yang luar biasa. Karena malu, gadis itu dengan cepat memutuskan untuk pergi sambil mengomel dalam hati bahwa dialah pelayannya dan bukan dirinya. Malam tiba dan sang nona sudah berbaring di kamar barunya. Dia tidur di ranjang besar dan nyaman yang disinari cahaya bulan. Gadis itu jelas bermimpi di mana dia melihat ayahnya, yang sangat dia rindukan. Seorang pria masuk ke kamar. Dan melihatnya menangis, dia tidak bisa mengabaikannya. Mendekat, dia memutuskan untuk menghapus air mata yang muncul di matanya.
Merasakan seseorang menyentuhnya, sang kontes langsung memegang tangan orang itu, yang mengganggu tidurnya. Bangun dari tempat tidur, dia marah saat melihat pria itu. Ternyata itu Aronto yang sudah pernah dimarahi sebelumnya. Karena menyelinap ke kamarnya di tengah malam, tetapi dia hanya membuang muka dengan tatapan polos. Seolah-olah tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Freya tidak membiarkan percakapan itu berlalu begitu saja. Dia berbalik menghadapnya, mencoba mencari tahu apa yang diinginkannya. Pria itu memutuskan untuk mengingatkan wanita itu bahwa ini adalah istananya. Yang berarti ini juga kamarnya. Menyadari bahwa pria itu benar, sang wanita bangsawan setuju bahwa ini adalah wilayahnya. Dan dia hanyalah seorang tawanan yang diseret ke sini. Tidak menyangka kata-kata seperti itu, sang tuan pun terkejut. Dia berpikir sepertinya kata-katanya telah menyakiti wanita itu. Teringat betapa sakitnya yang dia rasakan saat mencoba melindungi pelayan yang bersalah itu dari hukuman cambuk. Dia merasa semakin malu dengan kata-katanya. Dia pun memutuskan untuk bersikap lebih lembut padanya. Saat ini, sang ratu hanya memikirkan betapa mengerikannya Aronto. Pikirannya terganggu oleh sebuah pertanyaan tentang pesta dansa. Apakah dia menyukainya? Mengetahui apa jawabannya, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Memintanya untuk memberikan kehormatan dengan kehadirannya di pesta dansa. Untuk merayakan kedatangannya. Dorine terkejut dengan undangan pesta dansa yang begitu mendadak untuk menghormatinya. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia mencoba menyadarkan dirinya. Gadis itu tidak percaya bahwa pria itu telah menjadi seorang pria sejati. Dia berpikir bahwa ini hanyalah mimpi. Dia memutuskan untuk kembali tidur dan saat dia bangun, iblis itu akan kembali seperti biasanya. Tanpa membiarkannya terlelap, pria itu mengangkatnya ke dalam pelukannya. Berniat membawanya ke suatu tempat, dia menawarkan untuk menunjukkan ruang dansa. Para pelayan sudah sibuk bekerja di aula. Menata semuanya pada tempatnya. Melihat betapa berkilaunya segalanya, ini pasti tempat paling mewah. Di seluruh dunia iblis, tempat ini pasti jauh lebih megah daripada yang pernah diatur sang kontes di dunianya. Saat itu, salah satu pelayan bergegas ke arah mereka. Berusaha agar tidak menjatuhkan gelas-gelas. Entah bagaimana, gadis itu berhasil menghindari tabrakan. Tetapi, pelayan itu menaruh sesuatu di tangannya. Dia tidak mengerti benda apa itu. Sang penguasa sangat marah atas apa yang terjadi dan membentak pelayan yang menabrak mereka. Untuk melihat langkahnya. Ingin tahu benda apa yang diberikan kepadanya, wanita bangsawan itu memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk tidur. Sambil menggendong wanita itu, pria itu memutuskan untuk membawanya kembali. Dia membawanya pergi dan menyelimuti wanita itu dengan selimut. Mengucapkan selamat malam padanya. Dia sangat berharap wanita itu akan menikmati pesta dansa yang akan datang. Setelah selesai berbicara, sang tuan pergi keluar agar wanita itu bisa tidur. Dia memperhatikannya pergi. Setelah pria itu pergi, gadis itu mulai melihat isi catatan itu. Dan ternyata itu dari Grant. Dia tidak percaya bahwa dia akhirnya bisa kembali ke rumah. Keesokan harinya, ada sebuah pesta dansa yang dihadiri oleh banyak tamu. Ratu dan kaisar tampak sempurna dalam pakaian mereka. Salah satu tamu undangan memperhatikan mereka dari samping. Saat melihat gadis itu, dia melihat seekor tikus desa yang belum pernah melihat apapun seumur hidupnya. Iblis itu ingin bermain-main dengannya. Sambil melihat sekeliling, wanita itu mencari pelayan yang telah mereka sepakati untuk ditemui. Tepat di aula, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Namun setelah beberapa saat, dia melihat siluet yang familiar. Berlari menjauh dari para tamu. Ingin menyusulnya, sang kontes lari dengan dalih bahwa dia harus segera ke toilet. Tetapi iblis itu menahannya dan berkata akan menunggunya di luar. Setelah itu, Orlonto dihampiri oleh temannya, Count Katie. Sang ratu sedang terburu-buru. Dan mengerti bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya dan tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Pelayan itu bergerak melewati kerumunan orang secepat kilat, tetapi Freya tidak ketinggalan. Mencoba memahami kemana dia berlari. Setelah berhenti di suatu tempat yang jauh dari keramaian, dia berhasil menyusulnya. Mengira itu adalah Grant, dia mulai memarahinya karena telah merundungnya.
Sambil mencoba melarikan diri, pelayan itu tidak mengerti Grand mana yang sedang dibicarakan. Akhirnya, saat menunjukkan wajahnya kepada gadis itu, dia tidak terlihat seperti orang yang dibicarakannya. Menyadari bahwa dia salah orang, wanita itu memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Tetapi iblis itu tidak berpikir begitu. Dia jelas tidak salah mengenali Nona Freya. Setelah melepaskan kulit palsu dari wajahnya, dia menunjukkan dirinya sebagai penyerang yang sama. Di hutan, Dolan terkejut dengan pergantian peristiwa ini karena dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia masih hidup. Monster itu perlahan-lahan memblokir semua jalan keluar. Dengan mengejek bertanya apakah dia kecewa. Karena jika bukan karena wanita itu, saudara-saudaranya tidak akan mati. Tetapi Freya membantah bahwa mereka adalah orang-orang lemah. Marah karena kata-kata gadis itu, dia ingin melihat berapa lama gadis itu bisa bertahan. Dolan mencoba memanggil Oronto untuk meminta bantuan, tetapi itu sia-sia. Karena tidak akan ada yang mendengar atau datang. Tempat mereka berada sudah lama berada di bawah segel sihir. Tiba-tiba, penghalang itu mulai retak dan sebuah suara terdengar. Berkata bahwa itu tidak sia-sia. Yang menerobosnya adalah Grand, yang memegang pedang di tangannya untuk menyelamatkan Dolan. Bagi iblis itu, dia tampak seperti pecundang lain yang ingin bermain menjadi pahlawan. Brian marah karena iblis menyedihkan itu memanggilnya pecundang. Tidak mau menoleransi ini, dia mengarahkan pedangnya ke arah iblis itu. Mendesaknya untuk bertarung. Dalam keadaan sangat marah, monster itu menyerang mereka. Setelah menahan serangan pedang itu, dia menyadari bahwa sihir orang lain di dunia iblis sedang ditekan. Dan dia mungkin tidak memiliki cukup kekuatan. Grand masih bisa menahan serangan penyerang itu. Melemparkan iblis itu sejauh yang dia bisa. Tetapi iblis itu tidak menyerah karena sekarang rencananya termasuk kematian mereka berdua. Grand, melihat betapa takutnya sang ratu, mengambil sumpah ksatria. Bahwa dia akan bisa membawanya pulang untuk menahan serangan itu. Dia melemparkan pedangnya, tak mampu menahan benturan tersebut. Pedang itu patah menjadi dua. Menjadi tidak bisa digunakan untuk pertempuran lebih lanjut. Melihat ini, sang iblis menjadi semakin percaya diri bahwa dia pasti tidak akan kalah darinya. Grand punya andalannya sendiri, yaitu sihir yang ia kuasai, dan setelah kehilangan senjatanya, dia mulai merapal mantra. Dolan tidak percaya dengan semua yang terjadi di depan matanya. Pria itu memanggil timbangan keadilan yang akan menghancurkan musuh. Dalam ketakutannya, sang iblis yakin bahwa anak itu tidak punya cukup sihir untuk mengendalikan artefak sekuat itu. Ia memutuskan untuk menyerang sebelum timbangan itu menjadi akhir riwayatnya. Kekuatan yang harus dia kerahkan untuk menahan timbangan itu membuat mulutnya berdarah. Melihat betapa sulitnya dia bertahan, Freya mulai memintanya untuk berhenti. Menyadari bahwa dia sedang mengorbankan nyawanya, dia tetap menolak untuk berhenti. Karena dia sudah berjanji akan membawanya pulang. Dolan mencoba meyakinkan Grand bahwa dirinya tidak sepadan dengan pengorbanan sebesar itu. Sementara itu, monster itu mengerti bahwa dia sedang membakar kekuatan hidupnya. Dan bukan sihir, sambil menyebutnya pemberani. Meskipun dia pemberani, kondisinya semakin memburuk setiap detiknya. Dan dia tidak akan memberi iblis itu kesempatan sedikit pun. Bagi sang iblis, seluruh situasi ini tampak konyol karena mereka akan mati bersama. Setelah kata-kata itu, sang penguasa muncul tepat di belakangnya, menghancurkan artefak itu hanya dengan satu pukulan. Grand menyadari bahwa dia tidak lagi diserang. Berpikir bahwa akan lebih sulit untuk mengalahkannya. Iblis itu tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mengetahui ada sesuatu yang salah, ini adalah saat yang tepat untuk menyerang. Dan Grand segera melancarkan pukulan terakhir yang membakar monster itu dalam api yang mengerikan. Setelah pertarungan, hanya asap yang tersisa sebagai pengingatnya. Pria itu meraih tangan sang gadis dan akhirnya mengajaknya untuk pulang. Karena dia terlalu lemah, wanita itu tidak bisa lagi menolaknya. Ia menyetujui ajakan itu. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, sebuah portal muncul. Yang harus dipijak untuk bisa kembali ke dunianya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melihat sekali lagi tempat di mana dia berada begitu lama. Di ujung koridor berdirilah Haronto, sang tuan, melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal padanya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah berhasil menumpas pemberontakan,
dia akan bisa kembali untuk menemuinya. Tapi gadis itu tetap harus memasuki portal. Saat mereka berjalan, Freya memutuskan untuk bertanya. Apakah Gren melihat sang tuan di koridor? Tidak mendapat jawaban, dia mulai khawatir sesuatu telah terjadi. Gren, akibat mantra yang begitu kuat. Kehilangan kesadaran di bahu gadis itu. Setelah pindah ke kediaman pria itu, dia segera meminta seseorang untuk lekas membantu para pelayan yang telah berkumpul mencoba mengangkat pria itu dan memintanya untuk ikut bersama mereka. Setelah memindahkannya ke kamar tidur, sang nona diperingatkan bahwa dia butuh istirahat karena lengannya mengalami luka parah. Tetapi kemudian sang ayah menerobos masuk, khawatir akan putranya, Frank. Jelas-jelas mencoba mencari belas kasihan. Mengatakan bahwa Gren secara khusus memintanya untuk mengambil artefak ini. Hanya demi keselamatan. Sang nona, yang khawatir dengan kondisinya, berjanji akan merawatnya hingga pulih. Menyerahkan segalanya kepada menantu perempuannya, sang ayah. Dengan gembira pergi untuk melakukan urusan pentingnya. Gadis itu terkejut melihat betapa jahatnya pria itu saat dia memperhatikannya pergi. Dengan hati-hati menyeka keringat dari wajahnya dengan handuk. Tiba-tiba pria itu melompat dari tempat duduknya sambil berteriak tentang bahaya. Tetapi dia mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka sudah di rumah. Dia khawatir kalau wanita itu terluka. Tetapi sang nona, yang merasa bersalah di hadapannya, menatap lantai sambil mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi entah bagaimana pria itu secara ajaib berhasil selamat. Brian hendak meraih tangannya saat dia menyadari bahwa tangan kirinya terasa sangat sakit. Countess, yang menyadari gerakan ini, memutuskan untuk pergi mengambilkan obat untuknya. Berjalan di sepanjang koridor, dia mencari kamar yang tepat. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, dia mendengar suara-suara membicarakan kisah yang terjadi antara dirinya dan pria itu. Dia mendengar bahwa Gren telah menghabiskan sepanjang hari berlutut di depan perpustakaan demi dirinya, untuk mendapatkan artefak itu. Tampaknya nyonya rumah akan segera muncul di rumah. Tidak tahan mendengar gosip itu, sang nona mendorong pintu dengan hati-hati. Saat dia masuk, dia melihat dua pelayan yang sedang asyik mendiskusikan situasinya. Para pelayan itu malu karena ketahuan berbicara seperti itu. Mencoba berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Salah satu dari mereka menyerahkan obat yang baru saja dia siapkan. Tetapi jika nona mendengar gosip dari mereka sekali lagi, mereka akan langsung diusir. Kembali ke kamar, gadis itu mulai menyuapi pria itu. Saat dia mencoba menyuapinya, tangannya gemetar gugup, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar harus memberinya obat dengan sendok, dengan gugup menyodorkan sendok itu. Dia jelas melakukannya dengan terlalu keras. Gren terbatu karenanya, seseorang masuk ke kamar dan bertanya apakah dia ingin membunuhnya. Dengan cara yang tidak biasa seperti itu. Ternyata uskup agung yang datang untuk memeriksa orang yang sakit itu. Mendekati pria itu, dia mulai menyembuhkannya dengan sihir sucinya. Gadis itu iri dengan kekuatan seperti itu karena dia hanya bisa memanggil iblis tingkat terendah. Bahkan di usia semuda itu dia memiliki bakat seperti itu adalah sebuah pencapaian, tetapi apa yang harus dia lakukan? Jika dia bertemu dengan iblis dan membuat kontrak dengannya, akan jauh lebih sulit baginya untuk tidak jatuh di bawah pengaruh sang raja. Menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang bodoh, gadis itu mencoba mengalihkan pembicaraan. Dalam kasusnya, darah suci hanya bisa bangkit setelah kontrak disepakati. Dia memutuskan untuk memeriksa tangan gadis itu untuk melihat apakah hal seperti ini telah terjadi padanya saat dia berada di dunia iblis. Di tangan nona itu ditemukan pola yang menyerupai tanda kontrak. Di saat yang tidak tepat seperti itu, Grand Baron muncul di hadapan mereka. Sebelum dia bisa menyembunyikan tangannya, dia masih bisa melihat tanda itu. Dia menyadari bahwa ini adalah pola yang sama dari buku sihir. Yang hanya bisa berarti satu hal, dia memiliki darah suci. Mencoba mencari-cari alasan dan tidak bisa memikirkan hal yang lebih cerdas. Nona itu berkata bahwa dia menggambarnya untuk menyembunyikan lecet, uskup agung menyela. Dan memperingatkan bahwa kondisi Grant masih jauh dari kata baik. Tapi untungnya, pikirannya tidak berada di bawah pengaruh energi iblis. Baron sekali lagi berterima kasih kepada uskup atas bantuannya dalam merawat putranya.
karena dia telah bertindak terlalu impulsif. Tapi masih waspada terhadap sang kontes. Setelah apa yang dilihatnya sebelumnya, setelah menstabilkan situasi untuk sementara, dia sekali lagi memberitahunya bahwa dia harus terus meminum obatnya. Dan dia hanya boleh dipanggil jika diperlukan. Setelah kata-kata itu, dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Baron, teringat akan urusan pentingnya yang lain. Menyerahkan segalanya pada Dolan, tetapi dia mengancam jika dia terus berperilaku seperti ini. Dia tidak akan bisa menahan diri dan akan memukulnya, lalu membanting pintu di belakangnya dengan marah. Gadis itu hanya ingin pria itu cepat sembuh karena dia lelah berpura-pura menjadi orang yang peduli. Menantu perempuan. Menjelang malam, iblis-iblis aneh muncul di dekat kediaman Grant. Pelayan yang melihat mereka langsung menjatuhkan baskom yang dibawanya. Dan mulai berteriak ketakutan agar mereka bisa mendengarnya. Para monster yang mendengar teriakan pelayan itu siap menyerangnya. Penjaga berlari keluar. Dan dari para pelayan yang berlarian, dia mengetahui bahwa sesuatu sedang terjadi di halaman. Freya, yang baru saja terbangun karena teriakan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi Baron sedang menunggu gadis itu di luar pintu, jelas bukan untuk tujuan suci. Dengan satu pukulan tangan ke leher, dia membuat gadis itu pingsan. Berlari menghampiri pelayan yang ketakutan, penjaga bertanya apa yang terjadi di sini. Dan yang duduk di jalan berkata bahwa dia baru saja melihat monster. Salah satu penjaga mendekatinya dan berkata bahwa mungkin dia hanya membayangkannya. Karena tidak ada yang bisa masuk ke kediaman. Tetapi gadis itu berpikir bahwa dia sebenarnya baru saja melihat mereka melihat ke arah kediaman. Ternyata itu adalah bola-bola sihir. Di mana iblis yang mereka lihat mungkin disegel saat ini. Seseorang yang tidak dikenal sedang mengaduk labu berisi cairan. Dia jelas sedang mempersiapkan semacam mantra yang tidak hanya membutuhkan cairan ini, tetapi juga sebilah belati. Bersamanya di ruang bawah tanah yang gelap ada Freya. Tidak sadarkan diri dan terikat di kursi. Orang tak dikenal itu ternyata adalah Grand Baron. Mencelupkan bilahnya ke dalam ramuan yang telah disiapkan di dalam labu, seolah-olah bila itu ada di dalam darah. Menyerapnya setiap saat, zat itu naik semakin tinggi. Pisau itu terisi dengan ramuan tersebut dan bersinar dengan cahaya merah muda yang terang. Pria itu menggila karenanya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dia semakin mendekati gadis itu. Di bawahnya sudah ada sebuah pentagram, jelas sekali dia ingin mencelakainya. Mengambil tangannya, dia dengan cepat mengarahkan belati itu padanya, menyayat kulitnya hingga berdarah. Cairan merah pekat itu perlahan mengalir di lengannya. Menodai pakaiannya, begitu mengenai lingkaran yang tergambar, lingkaran itu mulai aktif, sudah waktunya untuk memulai ritual. Dan Sang Baron sangat memahami hal ini, dengan putus asa dia menyesal karena darah suci hanya bisa dimurnikan. Menjadi esensi murninya jika sumbernya masih hidup. Kalau tidak, serangan itu akan salah sasaran. Keesokan paginya, burung-burung sudah terbangun, salah satu pelayan memasuki kamar sang kontes. Dan melihatnya terbaring bersimbah darah. Dia sangat ketakutan hingga tidak bisa berkata apa-apa dan hanya berteriak, gadis itu mengeluarkan cairan merah pekat. Begitu banyak hingga terlihat seolah-olah dia telah terbunuh. Pelayan itu segera memanggil bantuan, tetapi tiba-tiba tanda itu yang muncul saat dia tidak sengaja memanggil Oronto. Muncul kembali di pergelangan tangan sang nona, meskipun hanya sedikit. Tanda itu mulai berkilau ke berbagai arah. Sesaat kemudian dengan kekuatan yang sangat besar ke segala arah. Sebuah lingkaran aneh muncul di bawah gadis itu, mengangkatnya ke udara. Dan gadis itu sepenuhnya diselimuti oleh sihir. Ketika punggungnya terekspos, terlihat jelas bahwa dia ditinggalkan dengan luka yang dalam. Di sana malam itu, tetapi entah bagaimana secara ajaib. Luka itu sembuh dalam sekejap, hanya setelah sembuh total gadis itu sadar kembali dengan ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, menyalahkan semuanya pada mimpi, pada saat itu. Para penjaga bersama dengan pelayan yang menemukannya sudah tiba untuk membantu. Bantuan yang tidak lagi dibutuhkannya. Mereka tidak mengerti karena menurut cerita pelayan itu, gadis itu seharusnya terbaring hampir mati, tetapi sang nona baik-baik saja. Sang Baron datang karena semua keributan ini. Ingin mencari tahu apa yang mereka ributkan. Pelayan itu mencoba menjelaskan bahwa dia baru saja melihat sang nona terbaring bersimbah darah di lantai.
Tetapi mereka jelas tidak mau mendengarkannya. Agar dia tidak mengungkapkan rahasia yang tidak perlu. Dan memerintahkan agar dia dibawa pergi, jika terulang lagi maka dia akan diusir. Mendekati menantunya, dia memutuskan untuk bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Freya baik-baik saja, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dia tertidur di kursi. Dan kemudian seolah terhipnotis, dia mendapati dirinya sudah berada di depan pintu. Berusaha untuk tidak mengungkapkan bahwa karena dialah Freya berada di tempat ini. Dia menyarankan agar sang nona beristirahat sejenak dan dia sendiri yang akan mengurus Grant. Tetapi dia menepis usulan tersebut. Memutuskan bahwa dia bisa menanganinya sendiri hari ini, sang baron menatap gadis yang pergi itu. Terkejut karena seharusnya dia tidak selamat setelah kehilangan banyak darah, tetapi ternyata kekuatan kontra itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Baginya, ini malah lebih baik karena sekarang dia akan selalu memiliki darah suci. Sementara itu, sesuatu sedang terjadi di penjara bawah tanah di dunia iblis. Seseorang tak dikenal berjubah merah duduk di atas tahta. Seolah sedang menunggu sesuatu. Dengan tatapan ganasnya, siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia memandang ke kejauhan. Pria itu sedang membicarakan seseorang, mengatakan bahwa tubuhnya terlalu lemah. Dan jika dia berada di masa jayanya, monster-monster kecil ini bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Akhirnya, dia berjanji akan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Pada saat yang sama, di luar kastel, Oronto baru saja kembali. Dan sudah disambut oleh para penjaga. Dia jelas tidak senang karena sesuatu. Memutuskan untuk bertanya apakah pesta dansa sudah dimulai. Jawaban untuk pertanyaan itu adalah iya. Sang penguasa murka mendengar hal itu, karena siapa yang begitu berani memutuskan untuk memulai pesta tanpa sang tuan rumah. Saat ini, para tamu sedang berpesta pora dan saling mengobrol. Tetapi kemudian, seorang pria yang marah kembali ke hadapan mereka, semua tamu gemetar ketakutan. Ketika mereka menyadari bahwa dia akhirnya telah kembali. Dia tidak mengerti apakah mereka sama sekali tidak sadar akan batasan dari apa yang diizinkan. Setelah memunculkan penghalang di atas para undangan karena dia belum tiba. Dan mereka sudah memulainya. Dia menekan mereka semakin keras, sudah menekan mereka hingga ke lantai. Pria itu hanya bertanya apakah mereka punya setetes pun nurani. Tetapi salah satu tamu memutuskan untuk memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa Raja Kegelapan mereka memiliki semangat yang luar biasa. Dia tidak sadar kapan dunia sihir ini menjadi wilayah kekuasaannya. Bersiap untuk menyerang, iblis itu membuat pria tersebut marah dan dia tidak mau lagi mendengarkannya. Setelah mengangkat tamu itu ke udara dengan bantuan sihir. Dia tidak mengerti siapa tamu itu sebenarnya, karena dia bahkan tidak pantas berbicara dengan sang tuan. Tanpa ampun, dia mengepalkan tangannya. Iblis yang telah menghinanya tercabik-cabik. Hanya menyisakan seekor gagak yang bertengger di bahunya. Oronto bertanya dengan penasaran, makhluk menyedihkan apa yang berani menyerangnya. Para iblis menyingkir, menampakkan seorang gadis yang duduk dengan angkuh di atas kursi. Menyeruput minuman dengan tenang, dia menuangkan isi gelas itu. Tepat ke arah salah satu tamu. Bertanya mengapa tamu itu menatapnya seperti itu. Dia meminta pelayannya untuk mengulangi apa yang telah dikatakannya kepada Yang Mulia Raja Iblis. Asisten di belakang punggungnya menggunakan sihir aneh miliknya sendiri. Karena takut pada pria itu, dia tetap mengatakan bahwa penguasa kegelapan Jason akan segera bangkit. Dan bukankah ini pertanda era baru? Menyadari apa yang dia katakan, Oronto tidak mendengarkannya lebih jauh lagi. Maka dia menyambar pelayan itu dengan petir. Supaya semua orang paham apa yang akan menimpa mereka. Karena kata-kata seperti itu. Sambil berjalan perlahan kembali ke tahtanya, dia ingin menambahkan sesuatu atas kejadian tadi. Akhirnya pria itu mulai berkata bahwa jika ada orang lain yang mulai menyebarkan rumor atau masalah, dia akan mati di tangannya saat itu juga. Setelah beberapa saat, semua tamu menjadi tenang. Dan lanjut bersenang-senang bersama di pesta dansa. Melihat pasangan bahagia yang sedang menari. Sang tuan teringat Freya karena gadis berambut merah muda itu mengingatkannya padanya. Sambil duduk di tahtanya, dia berpikir bahwa gadis itu mungkin sudah kembali ke kehidupannya yang normal. Sementara dia duduk di sana sambil melamun. Gadis bergaun merah yang sama itu menyelinap mendekatinya.
Pria itu sudah berpikir bahwa dengan menyentuh bahunya, gadis itu ingin kehilangan tangannya, tetapi dia hanya mengusapnya dengan ringan. Lalu segera menariknya kembali. Karena tidak ingin lagi menoleransi perilakunya yang kurang ajar. Dia memerintahkan wanita itu untuk mengatakan apa maunya. Wanita itu, yang tidak mau menguji kesabaran sang raja, segera mulai merayunya, mencoba menyentuhnya dengan segala cara. Dia memintanya untuk melihat bagaimana para tamunya sudah bersenang-senang. Dengan jelas mengisyaratkan sesuatu. Dia juga menunjukkan bahwa dirinya sangat tegas dan para tamu tidak berani melakukan hal yang macam-macam. Dan sungguh tak tertahankan untuk menahan diri. Gadis itu memegang tangannya, jelas berniat melakukan sesuatu. Berdiri di antara kedua lututnya, dia mulai berkata bahwa iblis pada dasarnya bejat. Jadi untuk apa menekan esensimu? Sadar bahwa gadis itu hanya ingin menggodanya, Oronto berdiri dari tahtanya dan berjalan menjauh darinya. Semua tamu ketakutan dengan gerakan tiba-tiba itu dan membeku karena mengira akan dihukum. Melihat hal ini, pria itu memerintahkan mereka untuk melanjutkan dan tidak lagi memperhatikannya. Sambil melihat semua orang bersenang-senang, dia mulai menjelaskan kepada gadis kurang ajar itu bahwa dia setuju bahwa iblis pada dasarnya penuh gairah. Dan dia bukan pengecualian. Mendengar kata-kata ini, gadis itu langsung bersuka cita. Dan menempelkan tubuhnya pada pria itu karena tidak tahan lagi. Sang tuan mendorongnya dengan sihirnya sambil berkata bahwa wanita itu tidak pantas untuknya. Iblis wanita itu jatuh ke lantai. Tidak menyangka dia akan mendorongnya. Dia jelas tidak ingin melepaskan pria itu dan mencoba menghentikannya. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa dan pria itu pergi. Sementara pesta dansa berlangsung, para penjaga berbicara dengan keras di jalan. Mereka membahas mengapa perang besar-besaran tiba-tiba diumumkan. Mungkin untuk menghancurkan segalanya dan menjarah. Itu benar-benar omong kosong. Karena biasanya mereka selalu diberi waktu untuk bersiap, tetapi kali ini tidak. Penjaga yang bergabung dalam percakapan mengatakan bahwa dia pernah mendengar di suatu tempat bahwa iblis kesuburan akan membangkitkan Raja Iblis. Karena hal ini, Pangeran Kegelapan akan memulai perang demi memperkuat kekuatannya. Salah satu iblis tidak mengerti siapa yang sedang dibicarakan. Dan memutuskan untuk mencari tahu apakah dia lebih kuat dari sang pangeran. Oronto muncul entah dari mana, siap memimpin pasukannya. Para penjaga yang mengobrol diperintahkan untuk diam karena sang pangeran akan berbicara. Dia memutuskan untuk mencari tahu dari bawahannya untuk apa mereka bertarung. Semua orang dengan antusias mulai berteriak bahwa itu demi wilayah dan sumber daya. Tetapi apakah mereka benar-benar kekurangan semua itu? Semua orang terkejut karena mereka yakin bahwa mereka akan pergi berperang. Hanya karena alasan ini. Pria itu bertanya lagi apa tujuan perang ini dan kemana mereka akan pergi. Dia mengeluarkan senjatanya untuk berperang demi menunjukkan bahwa dia yakin dengan apa yang dikatakannya. Menambahkan bahwa mereka dikelilingi oleh musuh di mana-mana yang haus akan sumber daya mereka. Apakah para penjaga ingin mereka dirampok tiba-tiba? Tetapi tidak ada seorang pun yang ingin membiarkan itu terjadi. Mencengkeram rantai di tangannya hingga berdarah. Sang pangeran melanjutkan bahwa hanya dengan bersama-sama mereka bisa menyingkirkan musuh-musuh itu. Dan dia akan bertarung bersama mereka untuk menyatukan dunia iblis setelah membangkitkan semangat pasukannya. Semua orang setuju untuk pergi berperang apapun risikonya. Sementara itu, di Kastel Freya, gadis itu sedang lahap menyantap sepiring makanan. Dia benar-benar lupa tentang sopan santunnya. Semua orang memintanya untuk makan lebih pelan dan tidak terburu-buru. Akhirnya gadis itu menghabiskan semuanya. Menunjukkan piring yang kosong. Yang di atasnya hanya tersisa saus. Setelah merasa puas, dia akhirnya berkata bahwa dia sangat merindukan orang tuanya. Ibu Freya menyela, mengatakan bahwa seorang pelayan baru telah muncul di Menshahn, yang mengaku telah menyelamatkannya di dunia sihir dan sekarang ingin berterima kasih padanya. Kepala gadis itu teringat kembali pada saat-saat ketika dia menyelamatkan sejumlah besar iblis. Dan dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Ayahnya curiga bahwa pelayan itu hanya ingin memanfaatkan sang nona. Tidak ingin melepaskannya. Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi pria itu menganggapnya hanya sebagai kesalahpahaman. Pada saat ini, pelayan yang sama, yang marah pada keluarga Dolan, sedang duduk di penjara.
Dia teringat bagaimana para penjaga mengikatnya, berjanji bahwa ketika dia menerima pusaka keluarga mereka, dia akan mencabik-cabik mereka. Tetapi dia masih harus memikirkan rencana untuk keluar. Dan membuat Freya mempercayainya, satu-satunya hal yang terpikirkan adalah merayu penjaga agar dia mau melepaskannya. Melihat jenis penjaga yang menjaganya, gadis itu lebih memilih mati daripada menjalankan rencana seperti itu. Sambil mengambil seikat rambut pirang, sebuah ide muncul di benaknya. Untuk berubah wujud menjadi orang yang memiliki rambut itu. Tiba-tiba keluarga gadis itu mendatanginya saat dia tidak melihat. Pelayan itu terkejut dengan kedatangan yang begitu tiba-tiba, tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dengan memasang wajah polos dia senang karena telah datang. Memeluk kakinya melalui pagar. Dia mulai menangis yang akhirnya bisa dia temukan. Gigi wanita itu mulai bergemeletuk saat mendengar alamat itu. Melihat seluruh gambaran ini dia pun yakin bahwa pelayan itu benar-benar datang dari dunia iblis. Mencoba untuk menarik rasa iba. Dia berkata tidak apa-apa jika dia tidak diingat. Karena dia telah menyelamatkan banyak budak di dunia iblis termasuk dirinya karena telah menyelamatkannya. Dia ingin membalas semua kebaikan kontes. Orang tua yang berdiri di samping hanya menangis di pinggir karena cerita yang mereka dengar. Menyuruhnya untuk menyetujui lamaran itu. Setelah mengantarnya ke kamar tidurnya dia berkata bahwa pekerjaannya adalah membersihkan kamar ini. Tapi karena sudah larut dia baru bisa mulai besok. Menuju ke kamarnya di seberang. Setelah membanting pintu di belakangnya pelayan itu terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Dia marah pada Dolan karena hal ini setelah beberapa waktu saat gadis itu sedang tidur di tempat tidurnya. Sesuatu terjadi dia mengalami mimpi buruk yang membuat wanita itu tidak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpi itu ada seorang ronto yang bertarung melawan iblis dan jelas-jelas terluka. Dia begitu ketakutan sehingga tidak bisa tidur lagi dan terbangun melihat seorang pelayan di samping tempat tidurnya. Memegang sebilah pisau di satu tangan. Freya semakin ketakutan dengan apa yang dilihatnya dan menyuruh mereka meninggalkannya sendirian. Tapi pelayannya meyakinkannya bahwa darahnya dianggap sebagai kekuatan penenang. Untuk pikiran di dunia iblis, dia meraih tangannya. Untuk menghentikannya agar tidak terus menyakiti dirinya sendiri. Dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu melakukan ini. Mereka menyalakan tempat lilin agar semuanya bisa terlihat jelas. Sambil mengobati lukanya. Pelayan itu berkata bahwa dia hanya mendengar bagaimana dia disiksa oleh mimpi buruk. Dan karena itulah dia memutuskan untuk melakukannya. Wanita itu berkata bahwa mungkin mimpi buruknya disebabkan oleh kontrak jiwa. Dan darahnya tidak akan bisa membantunya sama sekali. Tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita itu, dia menjelaskan bahwa sebuah kontrak jiwa telah dibuat antara dirinya dan Oronto melalui darah sambil membalut tangannya dengan perban. Dia bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang hal itu. Mata Dorine berbinar bahagia saat dia mengetahui bahwa gadis itu tahu cara memutuskannya. Menjatuhkan diri ke dalam pelukan Lilith. Dia senang karena akhirnya bisa menyingkirkan pria yang begitu sombong. Tetapi pelayan itu meminta waktu untuk menemukan cara terbaik untuk memutuskan kontrak itu. Di antara mereka Freya membenci sang tuan dengan segenap jiwanya dan ingin menyingkirkan segalanya yang menghubungkannya dengannya secepat mungkin sementara itu. Sedang terjadi perang di dunia iblis. Melihat tanda di tangannya pria itu menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada gadis itu. Pikirannya terganggu oleh bola api yang dahsyat yang melesat lurus ke arah wajahnya. Dia hampir berhasil menghindarinya. Tapi tetap berhasil mengenai pipinya sedikit. Iblis yang menyerang itu merasa menyesal. Karena dia hampir saja membunuh sang tuan, Oronto marah pada lelucon yang sama sekali tidak lucu darinya. Tiba-tiba salah satu penjaga mendekatinya tanpa mengalihkan perhatian dari pertempuran. Pria itu bertanya bagaimana keadaan ratunya. Ternyata Lilith sekarang ada di sampingnya. Dia terkejut dengan berita ini. Tidak mengerti kapan ini bisa terjadi. Penjaga itu melaporkan bahwa begitu pesta dansa berakhir, dia pergi ke istana. Yang terjadi sudah cukup lama. Kovil tetap diam selama ini karena takut mengganggunya dari pekerjaannya. Sang tuan, setelah berkata akan menanganinya nanti, mengalihkan perhatiannya kembali ke lawannya. Sekarang dia ingin menghabisi iblis yang terbang di udara itu. Monster itu memutuskan untuk menjebaknya lagi dengan trik yang sama dengan menembakkan panah apinya. Tapi kali ini, dia tidak akan bisa lolos dengan trik murahan seperti itu.
Pangeran Kegelapan memutuskan bahwa Katie dan pasukannya harus merasakan amarah yang sesungguhnya. Memecahkan tanah di bawah kaki mereka, seluruh pengawalnya langsung diselimuti api. Yang membakar semua orang tanpa ampun, menjerat iblis itu dengan rantai yang mirip tali anjing. Dia perlahan, tanpa bergeming sedikit pun, meremas rantai itu semakin erat. Berniat untuk mencekik atau memenggal kepala lawannya yang tak mampu lagi bertahan di udara. Dia jatuh ke tanah, dan dengan demikian jatuh ke tangan Oranto. Monster itu terlihat sangat menyedihkan. Mencoba menghirup setiap udara yang ada, akhirnya dia dilepaskan. Katie pun berdiri. Dan berkata agar dia tidak bersukacita terlalu cepat, tapi lebih baik melihat dirinya sendiri. Setelah pulih, dia berdiri tegak, ingin memberikan pukulan telak untuk menuntaskan aib ini. Tapi dia justru hancur oleh apinya sendiri, berubah menjadi abu. Semua orang memandang kegagalan ini dengan wajah terkejut. Mengharapkan sesuatu terjadi. Saat api hampir padam, seluruh pasukan Oronto sudah menyaksikannya. Para penjaga senang karena mereka akhirnya bisa menang. Itu adalah momen paling membahagiakan bagi mereka. Koval mendekati sang tuan dan meminta untuk mengadakan pesta demi merayakan kemenangan. Karena para prajurit sangat lelah. Tapi pria itu belum berniat melakukannya, dia pergi untuk menyelesaikan urusannya yang belum tuntas. Bagaimanapun, dia masih punya satu urusan terakhir untuk diselesaikan, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun.